of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para real man. Teman-teman subscriber banyak yang request, Min, update situasi kurs lagi Min. Ya, kami selalu ingin mengupdate-nya konsisten setiap hari. Tapi kadang-kadang jadi terganggu karena ada kejadian lain yang menurut kami lebih penting untuk dibahas di video tersendiri. Jadi, update-update seperti dari kurs, Kamela, dan lain-lain menjadi tertunda. Dan kali ini, kita akan melihat update terbaru dari situasi dan kondisi di sana yang saat ini nampak mengalami fase stuck, alias begitu-begitu saja. Tercipta garis yang jelas antara wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia dan Ukraina, dan memulai fase kuat-kuatan pasukan dan logistik untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing. Di video pertama, merupakan aksi dari drone bomber Ukraina dari Chorny Group dalam beraksi membantu teman-teman mereka yang ada di kurs. Dalam video ini, terlihat ada 3 unit IFV BTR-82 Rusia yang disulap menjadi besi tua setelah dijatuhi oleh amunisi dan granat oleh drone mereka. Ini adalah dokumentasi dari sebuah titik kumpul pasukan Ukraina yang persis berada di perbatasan Sumy Kursk yang dikatakan dihantam menggunakan FAB-3000. Sayangnya, gregetnya ledakan dari FAB-3000 tidak bisa Anda rasakan karena sang kameramen yang bikin gregetan. Tapi itulah kekhasan yang harus dilestarikan. Pasukan Zeni alias pasukan combat engineering Rusia kini mulai merasakan bagaimana menjengkelkannya lebah-lebah Ukraina ketika mereka mendapatkan tugas untuk membangun jembatan ponton di sepanjang sungai Seym. Peralatan mereka harus disengat dan dibakar satu persatu oleh lebah Ukraina. FPV jernih dan tidak pedih di mata, alias FPV fiber optik milik pasukan Rusia kembali beraksi. Sebuah Bushmaster Ukraina bantuan dari Australia langsung jadi api unggun dengan sekali sengatan lebah Rusia.
Wujud asli kendaraan ini yang gagah ketika Anda menyaksikannya langsung, hanya seperti kertas ketika berhadapan dengan seekor lebah medan laga. Sebuah APC atau mungkin IFV BMP Ukraina yang sedang berjalan santai di jalanan Kursk langsung mendapatkan sambutan dari lebah Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana sengatan pertama langsung membuat IFV itu berhenti dan kemudian penumpangnya berhamburan. Belum puas, lebah kedua Rusia kemudian diterbangkan. Dan hasilnya, terlihat ledakan besar terjadi pada mainan Ukraina itu, sehingga menjadikannya menjadi butiran debu. Sebuah sambutan yang luar biasa. Van berwarna putih ini adalah sebuah kendaraan elektronik warfare bernama Safir, di mana fungsi utama dari mainan ini adalah memberikan serangan elektronik pada drone yang terbang di ketinggian rendah, khususnya FPV. Kemudian lihatlah apa yang menyerangnya. Ya, sebuah FPV. Sebuah ironi mainan anti FPV Rusia, tapi digosongkan oleh FPV. Ini adalah sebuah tank T-64BV Ukraina yang sedang beraksi di wilayah Kursk. Terlihat dia bermain di area terlalu terbuka. Seekor lebah Rusia kemudian datang menyengatnya dari arah belakang. Kemudian, boom! Fitur turret terbang diaktifkan di wilayah Federasi Rusia. Terlihat turret T-64 itu langsung meletup ke samping. Min, itu bagaimana dengan krunya? Ya, Anda pasti tahu jawabannya. Video berikutnya, sebuah kompilasi dari drone FPV jernih Rusia, yaitu drone FPV fiber optik, di mana pada video ini drone FO Rusia menghantam rumah-rumah yang dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh grup-grup kecil pasukan infanteri Ukraina.
Kemudian pada video ini, sebuah rumah persembunyian pasukan infanteri Ukraina kembali disita, di mana pasukan artileri Rusia bekerja menghujani rumah itu dengan mengirimkan paket mortir-mortir mereka. Dan hasilnya, terlihat rumah itu porak-poranda. Mungkin seperti inilah gambaran rumah Anda jika dihujani menggunakan mortir artileri. Kemudian ini, ada video yang menunjukkan bagaimana helikopter serang Mil Mi-28 Rusia menghancurkan sebuah alutsista Ukraina. Tidak disebutkan jenis alutsistanya, namun yang pasti, itu akan membuatnya menjadi besi tua. Ini adalah sudut pandang dari grup FPV Ukraina yang sedang memantau teman mereka ketika mengendalikan lebah FPV untuk menyerang sebuah tank T-80 BVM Rusia. Terlihat beberapa kali kehilangan sinyal, namun pada video terlihat jelas bagaimana hasil sengatan lebah Ukraina berhasil membakar T-80 Rusia itu. Kemudian pada video ini bisa Anda lihat bagaimana lebah Ukraina terbang melewati sebuah jembatan ponton yang terlihat baru selesai dibangun, dan yang ditargetkan adalah sebuah pick-up double kabin pasukan Rusia. Untungnya yang dihantam adalah bak bagian belakang, sehingga para penumpangnya terlihat berhasil selamat. Kali ini, giliran sang striker mungil andalan yang menunjukkan aksinya. Bisa Anda lihat, hanya dengan sekali sengatan, baja tebal T-64BV Ukraina terlihat langsung berasap, dan kemungkinan perlahan-lahan membuatnya menjadi besi tua. Kemudian kembali, lebah Ukraina menghampiri pick-up double kabin pasukan Rusia yang ada di ujung jembatan ponton yang setengah tenggelam. Kalau yang ini, terlihat penumpangnya tidak selamat. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah video-video terbaru yang muncul dari wilayah Kursk, di mana jual beli serangan terjadi setiap harinya. Siapa yang kuat dalam hal logistik dan pasukan, dia yang akan menang, karena garis-garis pertahanan sudah terbentuk di berbagai posisi di Kursk. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.